langsung bikin gempar seluruh kawasan. Park Hang-seo di luar dugaan ikut soroti dan berikan komentar sangat berkelas soal kemenangan manis timnas U23 Indonesia versus Makau U23 malam ini. Bahkan blak-blakan sebut, Indonesia U23 luar biasa. Jika mereka bisa mempertahankan gaya main dan determinasi seperti malam ini, saya yakin bukan hal mustahil mereka bisa kalahkan Korea Selatan U23. Tak seperti Malaysia U23 yang masih saja terseok-seok dan kembali gagal lolos Piala Asia U23 2026. Wah, wah, wah. Benarkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Hasil manis diraih Timnas Indonesia U23 di laga kedua grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Bermain di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Sabtu malam ini WIB, Garuda Muda tampil meyakinkan dan menundukkan Makau U23. Gol kemenangan Indonesia hadir lewat gol bunuh diri pemain Makau Leong Lek Hang di menit ke-3, serta sepakan Arkan Fikri di menit ke-17. Sejak awal, pasukan asuhan Gerald Vandenberg menunjukkan agresivitas tinggi yang membuat lawan kesulitan keluar dari tekanan. Kemenangan ini bukan hanya menghidupkan asa Indonesia menuju putaran final, tetapi juga mendapat sorotan dari salah satu pelatih ternama Asia, Park Hang-seo. Ex-pelatih timnas Vietnam itu tak ragu memberikan komentar pedas sekaligus apresiasi tinggi untuk perjuangan Garuda Muda. Dalam analisisnya, Park Hang-seo menilai performa Indonesia U23 kontra Makau menunjukkan adanya perkembangan luar biasa dari para pemain muda. Ia terkesan dengan intensitas, determinasi, dan keberanian mereka sejak menit awal. Saya cukup yakin jika mereka bisa mempertahankan gaya main seperti malam ini, bukan hal yang mustahil bagi Indonesia U23 untuk mengalahkan Korea Selatan U23 di laga terakhir, ucap Park Hang-seo kepada awak media Asia. Ucapan ini jelas menjadi sorotan, mengingat Korea Selatan U23 selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar di benua Asia. Menurut Park, kunci kemenangan bukan hanya soal kualitas teknik, tapi juga mentalitas berani dan konsistensi dalam menjaga ritme permainan. Park menekankan bahwa Indonesia U23 sudah menunjukkan identitas baru, tim muda yang tidak takut menghadapi lawan manapun. Saya sangat menghargai bagaimana pemain-pemain muda Indonesia berjuang di lapangan. Mereka tidak menunggu tetapi menyerang sejak menit pertama. Itulah mentalitas tim besar, tegasnya. Tak lupa, ia memberi kredit khusus kepada pemain muda Indonesia yang berani mengambil kesempatan saat bola liar di kotak penalti, yang mampu menciptakan tekanan lewat umpan silang. Tim seperti ini punya masa depan cerah karena bukan hanya mengandalkan 1-2 pemain, tetapi kolektivitas, tambahnya. Di luar dugaan, Park Hang-seo juga melontarkan komentar pedas yang menyentil Malaysia U23 rival regional Indonesia. Indonesia sudah membuktikan bahwa mereka bisa berkembang cepat dan bersaing di level Asia. Sementara itu, ada tim di ASEAN yang masih terseok-seok dan bahkan gagal lolos ke Piala Asia U23 2026. Mereka harus belajar banyak dari Indonesia jika ingin keluar dari bayang-bayang kegagalan, ujar Park dengan nada menohok. Meski tidak menyebut langsung, publik sepak bola langsung menafsirkan bahwa sindiran tersebut mengarah kepada Malaysia yang baru-baru ini gagal menembus putaran final setelah menuai hasil buruk di babak kualifikasi. Dengan kemenangan atas Makau, Timnas Indonesia U23 kini menjaga peluang besar untuk melaju ke Piala Asia U23 2026. Namun, ujian terberat menanti yakni menghadapi Korea Selatan U23 di laga pamungkas grup. Park menegaskan, Garuda Muda harus tetap fokus dan tidak cepat puas dengan kemenangan malam ini. Mereka masih dalam tahap membangun, tapi jika terus bermain dengan determinasi tinggi, mereka bisa memberikan kejutan. Saya yakin Korea Selatan pun tidak akan mudah menghadapi tim ini, katanya. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi laga terakhir kontra Korea Selatan. Garuda Muda masih butuh hasil maksimal untuk memastikan tiket ke Piala Asia U23 2026.
Namun dengan semangat yang ditunjukkan serta dukungan publik yang begitu besar, banyak pihak percaya Timnas U23 Indonesia bisa memberikan kejutan. Seperti kata Park, Indonesia saat ini bukan hanya tim yang ikut meramaikan, melainkan benar-benar pesaing serius. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam, berita di atas jelas karangan belaka dan dipastikan hoax. Ini bertujuan untuk mengedukasi penonton agar tak mudah percaya pada berita yang tak jelas sumbernya. Kabar terbaru datang dari salah satu bintang muda Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Pemain berusia 21 tahun itu kini resmi bergabung dengan klub Slovakia AS Trenčín dengan status pinjaman selama 1 musim dari klub Inggris Oxford United. Kepindahan ini menjadi babak baru dalam perjalanan karir Marcelino di Eropa. Pasalnya, sejak berseragam Oxford United, ia sangat jarang mendapat menit bermain, sehingga peluang tampil reguler di Slovakia menjadi kesempatan emas baginya untuk kembali menunjukkan kualitas terbaik. Saya sangat senang dengan masa peminjamannya di AS Trenčín, ujar Marcelino, dikutip dari laman resmi klub Sabtu 6 September 2025. Setelah menunggu lama untuk berbagai dokumen, akhirnya semuanya selesai. Meski ini adalah kali pertama Marcelino mencicipi kompetisi di Slovakia, ia sama sekali tidak merasa asing, sebab sudah ada rekam jejak pemain Indonesia yang pernah lebih dulu berkarir di sana. Pemain asal Surabaya itu mengaku sangat menghargai semua pihak yang telah membantu proses kepindahannya ke AS Trenčín. Saya ucapkan rasa terima kasih kepada mereka semua, katanya tulus. Marcelino juga mengungkap bahwa dirinya sudah mengetahui sedikit banyak soal Liga Slovakia berkat cerita rekan-rekan sesama pemain Timnas Indonesia. Saya sudah banyak mendengar tentang Liga Slovakia. Teman saya, Witan Sulaiman, juga pernah bermain di AS Trenčín, ungkapnya. Liga Slovakia memiliki kualitas dan saya percaya akan cocok dengan kemampuan saya. Sebelum Marcelino, ada nama Witan Sulaiman yang pernah memperkuat AS Trenčín pada musim 2022-2023. Namun, Witan saat itu tidak banyak mendapat menit bermain dan akhirnya kembali ke Indonesia untuk memperkuat Persija Jakarta. Selain Witan, ada juga Egy Maulana Fikri yang punya pengalaman lebih panjang di Slovakia. Egy sempat memperkuat FK Senica dan Zlate Moravce dengan total karir 2 musim di sana, 2021 sampai 2023, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Dewa United. Bagi Marcelino, tantangan terbesar tentu adalah bagaimana ia bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan, gaya bermain, dan atmosfer Liga Slovakia. Ia pun bertekad menjawab tantangan itu dengan kerja keras. Saya bertekad untuk beradaptasi lebih cepat bersama rekan-rekan baru. Saya siap menghadapi ketatnya kompetisi sepak bola di Slovakia, kata Marcelino dengan penuh keyakinan. Bahkan, ia sudah mengetahui klub-klub besar yang menjadi pesaing berat di kompetisi tersebut. Saya tahu beberapa klub di sana seperti Bratislava dan Trnava. Marcelino pun percaya diri dengan kemampuan khas yang dimilikinya, mulai dari kepercayaan diri saat membawa bola, kecepatan berlari, hingga kemampuan dribble. Kekuatan saya adalah kepercayaan diri saat membawa bola, berlari, dan dribble. Saya adalah pemain tim dan saya berharap bisa membantu AS Trenčín mencapai puncak liga. Tujuan saya, seperti yang sudah saya katakan, adalah memberikan yang terbaik untuk diri saya sendiri dan untuk tim. Saya ingin memberikan segalanya di AS Trenčín dan saya tidak sabar untuk bertemu dengan para pemain, staf pelatih, dan tentunya para supporter, tutup Marcelino. Sejak berkarir di Eropa, Marcelino memang semakin konsisten dipanggil membela Timnas Indonesia. Hingga kini, ia sudah mencatatkan 56 penampilan dan 18 gol bersama skuad Garuda, sebuah catatan yang luar biasa untuk pemain seusianya.
Saat ini, Marcelino memang belum bisa langsung bergabung dengan AS Trencin karena masih fokus membela timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday September 2025. Namun, begitu urusan negara selesai, ia siap langsung terbang ke Slovakia untuk memulai petualangan baru. Pertanyaannya sekarang, menurut kalian, apakah langkah Marcelino ke AS Trencin bisa menjadi jalan emas untuk meningkatkan karirnya di Eropa? Atau justru akan menghadapi tantangan berat seperti yang dialami Witan dan Egy sebelumnya? Nama Beckham Putra kembali mencuri perhatian setelah mendapatkan kepercayaan dari pelatih Patrick Kluivert untuk tampil sebagai starter dalam laga uji coba timnas Indonesia melawan Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jumat 5 September 2025 malam WIB. Kesempatan ini jelas menjadi momen penting bagi pemain Persib Bandung tersebut. Apalagi sejak pelatih asal Belanda itu datang, komposisi skuad Garuda kerap berubah. Dan hanya pemain yang benar-benar siap secara mental maupun fisik yang mampu menembus daftar 11 pertama. Beckham tak butuh waktu lama untuk membuktikan kualitasnya. Baru 4 menit pertandingan berjalan, ia sudah menorehkan kontribusi penting berupa assist. Umpan lambungnya ke jantung pertahanan Taiwan berhasil dimaksimalkan dengan sempurna oleh Jordi Amat melalui tandukan tajam yang membuka keunggulan Indonesia. Momen tersebut menjadi bukti bahwa kepercayaan Kluivert padanya tidak salah. Meski berposisi sebagai winger, Beckham mampu menampilkan kreativitas dan akurasi dalam setiap pergerakan serta umpannya. Secara keseluruhan, timnas Indonesia tampil dominan dan berhasil melibas Taiwan dengan skor meyakinkan 6-6. Beckham sendiri tidak bermain penuh karena di menit ke-71 ia digantikan oleh Miliano Jonathans. Namun, perannya di awal laga sudah cukup membantu Garuda menguasai jalannya pertandingan. Meski tidak tampil hingga peluit akhir, Beckham merasa sangat bersyukur bisa ambil bagian dalam kemenangan besar ini. Dengan rendah hati, ia lebih menekankan pentingnya hasil positif tim ketimbang kontribusi individunya. Ia tentunya senang bisa bantu menang buat tim. Yang penting, timnas alhamdulillah tetap menang, ujar Beckham kepada awak media termasuk bolasport.com usai laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 6 September 2025 malam. Sikap ini menunjukkan kedewasaan seorang Beckham Putra yang kini memasuki usia 23 tahun. Baginya, kemenangan bersama Garuda jauh lebih penting dibanding sekadar statistik pribadi. Hal menarik lainnya datang dari nomor punggung yang ia kenakan. Selama membela Persib Bandung, Beckham identik dengan nomor 7. Bahkan, ketika memperkuat timnas Indonesia sebelumnya, ia juga beberapa kali mengenakan nomor 10, 6, ataupun 7. Namun kali ini, ia justru memilih nomor 25. Usut punya usut, rupanya ada alasan unik di balik keputusan tersebut. Ya mungkin karena 2 plus 5 kan 7. Jadi saya pakai 25 kan FIFA Matchday bisa kan? Ungkap Beckham dengan senyum. Alasan itu cukup sederhana namun penuh makna karena nomor 7 memang menjadi nomor favorit Beckham sejak lama. Hanya saja saat ini nomor keramat itu di timnas Indonesia sudah dipakai oleh Marcelino Ferdinand. Demi tetap menjaga ikatan emosional dengan nomor favoritnya, Beckham akhirnya memutuskan menggunakan kombinasi 2 dan 5. Beckham pun menatap laga berikutnya dengan penuh optimisme. Seperti diketahui, setelah melibas Taiwan, Indonesia masih punya agenda penting melawan Lebanon pada Senin 8 September 2025 di tempat yang sama, Stadion GBT. Duel ini diyakini akan jauh lebih berat mengingat Lebanon punya peringkat FIFA lebih baik dan gaya permainan khas Timur Tengah yang kuat secara fisik. Beckham pun diprediksi akan kembali menjadi salah satu opsi bagi Patrick Kluivert untuk menjaga keseimbangan permainan di sektor sayap. Nah, bagaimana menurut kalian Sobat Garuda? Apakah Beckham Putra layak terus diberi menit bermain reguler di timnas Indonesia mengingat kontribusinya sudah terlihat sejak awal laga melawan Taiwan?
Laga Timnas Indonesia kontra Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya pada Jumat 5/9/2025 menyimpan cerita penuh makna bagi salah satu pilar lini belakang Garuda, Sandy Walsh. Dalam kemenangan telak 6-0 atas Taiwan, bek berusia 29 tahun itu turut menyumbang 1 gol yang ternyata sangat emosional baginya. Gol tersebut tercipta pada menit ke-60 ketika eksekusi tendangan bebas Mark Klok tidak mampu diamankan sempurna oleh barisan pertahanan lawan. Bola muntah yang jatuh di dalam kotak penalti langsung disambar Sandy Walsh dengan tembakan keras tanpa ampun. Sepakan itu meluncur deras menghujam gawang Taiwan sekaligus memastikan skor akhir 6-0 untuk Indonesia. Menariknya, gol ini bukan sekedar angka tambahan di papan skor. Bagi Sandy, gol tersebut terasa begitu spesial karena lahir di Surabaya, kota kelahiran sang kakek. Usai pertandingan, Sandy Walsh tidak kuasa menutupi rasa haru yang ia rasakan. Baginya, bisa mencetak gol di Surabaya di depan puluhan ribu supporter adalah pengalaman yang tidak terlupakan seumur hidup. Datang ke Surabaya adalah momen yang sangat spesial bagi saya, ungkap Sandy di Mixron Stadion Gelora Bung Tomo. Semua tahu asal-usul saya sangat senang ada di sini. Lebih jauh, pemain yang kini membela Buriram United di Liga Thailand itu menyebut golnya ia persembahkan khusus untuk mendiang kakeknya. Bagi saya, ini momen yang sangat emosional mencetak gol di kampung halaman kakek saya, tutur Sandy. Ini adalah momen yang sangat spesial bagi saya. Selain untuk kakeknya, Sandy juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk supporter Indonesia yang hadir memenuhi Stadion GBT. Atmosfer luar biasa dari tribun benar-benar menjadi energi tambahan baginya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para supporter atas dukungannya. Terima kasih Surabaya, cinta yang sangat besar untuk Surabaya, tambahnya dengan penuh rasa syukur. Meski gol dan kemenangan besar itu begitu indah, Sandy Walsh menegaskan bahwa dirinya dan seluruh rekan setim tidak boleh cepat puas. Ia menekankan bahwa Timnas Indonesia masih dalam fase membangun tim menuju target besar, lolos ke Piala Dunia 2026. Kami masih dalam tahap membangun, tegas Sandy. Seperti saat ini, kalian bisa lihat ada formasi baru dan tentu butuh waktu. Tapi kami punya target besar di Oktober. Kami ingin mencetak sejarah dan harus siap. Ucapan ini menunjukkan mentalitas besar yang dimiliki para penggawa Garuda. Mereka sadar bahwa kemenangan telak atas Taiwan hanyalah bagian dari perjalanan panjang menuju tantangan sesungguhnya, termasuk laga-laga berat di ron 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah kemenangan gemilang melawan Taiwan, Timnas Indonesia tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat. Pada Senin, 8/9/2025, masih di Stadion Gelora Bung Tomo, Garuda akan menghadapi Lebanon, tim dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi dan dianggap sebagai ujian sejati untuk mengukur kekuatan skuad racikan Patrick Kluivert. Pertandingan ini bukan hanya soal persahabatan, melainkan juga kesempatan penting untuk mempersiapkan diri menghadapi lawan-lawan tangguh di Oktober nanti. Nah, menurut kalian, bagaimana dengan gol emosional Sandy Walsh di Surabaya ini? Apakah momen penuh makna ini bisa menjadi pemantik semangat Timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh hingga mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia 2026?